Baik, selamat pagi. Saya Fania Lanisa, koas anestesi yang akan membawakan materi mengenai perioperatif medicine. Untuk pendahuluannya yaitu prosedur medis memiliki berbagai risiko maupun komplikasi yang ditimbulkan. Dengan melakukan identifikasi awal dan manajemen yang optimal kepada pasien risiko tinggi yang dapat diharapkan membantu menurunkan risiko tersebut. Periode perioperatif ada 3 periode, yaitu preoperatif, yaitu evaluasi dan persiapan pasien sebelum operasi, durante operatif, yaitu pemantauan selama operasi berjalan, kemudian postoperatif, yaitu pemulihan setelah operasi. Ambulatory anestesia yaitu anestesi yang dilakukan pada pasien yang berobat jalan ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan pengobatan, tetapi tidak memerlukan rawat inap dengan tujuan cepat dan aman, kondisi yang memuaskan untuk kinerja prosedur terapeutik atau diagnostik, serta memastikan pemulihan cepat dan diprediksi dengan sequelae pasca operasi yang minimal. Keuntungannya sendiri yaitu meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi gangguan stres dan emosi penderita, mengurangi komplikasi nosokomial pasca operasi, fleksibilitas jadwal operasi, mengurangi kebutuhan pemeriksaan laboratorium preoperatif, dan mengurangi kebutuhan medikasi pasca operasi. Untuk kriteria ambulatory anestesia, yaitu ada status fisik ASA. Ada ASA 1 atau 2, ASA 3 stabil. Usia, bayi tanpa risiko tinggi, dan anak-anak yang tidak membutuhkan perawatan spesialistik. Kemudian faktor sosial, pasien siap melakukan prosedur 1 hari, dan pasien tinggal dekat dengan rumah sakit. Prosedur pembedahan, prosedur idealnya dilakukan dalam waktu yang wajar kurang dari 90 menit, tidak memerlukan transfusi darah. Kontraindikasi yaitu BMI tinggi, penyakit kardiovaskular, penyakit pernafasan, penyakit metabolik, penyakit neuromuskuler, dan penyakit ginjal. Untuk preoperatif sendiri, persiapannya dimulai dari di poliklinik, di ruang perawatan, di ruang persiapan bedah, dan di ruang operasi. Kemudian untuk evaluasinya ada anamnesis dan pemeriksaan fisik, analisis faktor risiko pembedahan, pemeriksaan penunjang, manajemen pengobatan preoperatif. Untuk tujuannya sendiri yaitu ada mengetahui status fisik pasien, mengetahui dan menganalisis jenis operasi, memilih jenis atau teknik yang sesuai, memprediksi kemungkinan penyulit yang dapat terjadi selama bedah atau pasca bedah. Untuk waktunya, ada evaluasi awal yaitu beberapa hari sebelum operasi, evaluasi ulang 1 sehari sebelum operasi, evaluasi ulang 2 yaitu pagi hari menjelang pasien dikirim ke ruang operasi, dan yang terakhir yaitu di kamar persiapan bedah untuk menentukan status fisik ASA. Untuk langkah evaluasi preoperatif, yang pertama yaitu anamnesis. Yang kita harus ketahui yaitu identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, suku, agama, dan pekerjaan. Kemudian untuk anamnesis khususnya yaitu berkaitan dengan penyakit yang akan dilakukan tindakan bedah yang mungkin dapat menimbulkan gangguan fungsi organ. Untuk anamnesis umum yaitu riwayat penyakit sistemik yang diderita atau pernah diderita yang dapat mempengaruhi anestesia atau dipengaruhi anestesia. Kemudian riwayat penggunaan obat-obatan yang mungkin dapat berinteraksi dengan obat-obatan anestesia, riwayat operasi atau anestesia terdahulu, adakah komplikasi anestesia yang terjadi, kemudian kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang seperti sedatif ataupun narkotik, riwayat alergi terhadap obat-obatan atau lainnya. Ini merupakan form dari anamnesis. Untuk pemeriksaan fisik, yang pertama yaitu status general, yang diperiksa yaitu status kesadaran, anemia, jaundice, cyanosis, status nutrisi, dan nyeri. Kemudian untuk kardiovaskular yaitu denyut nadi, tekanan darah, suara jantung, peripheral edema. Kemudian untuk respirasi yaitu laju nafas, usaha nafas, ekspansi dada, suara nafas, saturasi oksigen. Untuk keadaan psikis yaitu gelisah, takut, kesakitan. Untuk pemeriksaan gigi-gigi yaitu gigi palsu, gigi goyah, gigi menonjol, tindakan buka mulut, dan penilaian lidah. Yang terakhir yaitu pemeriksaan fisik sistem organ.
Untuk pemeriksaan fisik yang biasanya diperiksa yaitu brain, breathing, cardiac, bowel, bladder, bone, and skin. Untuk melampati skor, yaitu penilaian untuk menentukan tingkat kesulitan dan bisa menimbulkan risiko pada intubasi pasien yang sedang menjalani proses pembedahan. Tampakan faring pada saat mulut terbuka maksimal dan lidah dijulurkan maksimal. Menurut Malampati dibagi menjadi 4 grade. Grade pertama yaitu pilar faring, uvula dan palatum mole terlihat jelas, seluruh tonsil terlihat jelas. Untuk grade 2 yaitu uvula dan palatum mole terlihat sedangkan pilar faring tidak terlihat. Setengah ke atas dari fasa tonsil terlihat. Grade 3 yaitu palatum mole dan palatum durum masih dapat terlihat jelas. Untuk grade 4, pilar faring, uvula dan palatum mole tidak terlihat, hanya palatum durum yang terlihat. Ini merupakan gambaran dari grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4 pada Malampati score. Untuk pemeriksaan penunjang, ada darah, urin, dan pemeriksaan khusus. Untuk darah yang dilihat atau diambil yaitu darah lengkap, BTCT, kemudian untuk urin yaitu kimiawi dan sedimentasi, kemudian pemeriksaan khusus yaitu fungsi ginjal, AGD, EKG, radiologi, dan spirometri. Konsultasi apabila ditemukan gangguan fungsi organ bersifat kronis maupun akut yang dapat mengganggu kelancaran atau diperberat oleh anestesia dan pembedahan, maka harus dilakukan konsultasi ke dokter ahli terkait. Koreksi kasus elektif. Koreksi dilakukan oleh staf medis fungsional yang menangani pasien. Apabila dianggap perlu, rencana operasi dapat ditunda sampai menunggu perbaikan fungsi organ. Kasus darurat, koreksi dilakukan bersama-sama di ruang resusitasi IGD atau di kamar operasi sesuai dengan kedaruratan medis yang diderita oleh pasien. Untuk prognosisnya, klasifikasi berdasarkan ASA ada kelas 1, pasien sehat tanpa kelainan organik, biokimia, atau psikiatri. Kelas 2, pasien dengan penyakit sistemik ringan sampai sedang tanpa limitasi aktivitas sehari-hari. Kelas 3, pasien dengan penyakit sistemik berat yang membatasi aktivitas normal. Kelas 4, pasien dengan penyakit berat yang mengancam nyawa dengan maupun tanpa operasi. Kelas 5, yaitu pasien sekarat yang memiliki harapan hidup kecil tapi tetap dilakukan operasi sebagai upaya resusitasi. Kelas 6, pasien dengan kematian batang otak yang organ tubuhnya akan diambil untuk tujuan donor. Operasi emergensi, statusnya mengikuti kelas 1 sampai 6 di atas. Tujuannya memperkirakan penyulit dan prognosis, memilih obat anestesi, mempersiapkan alat atau obat untuk mengatasi penyulit yang akan terjadi. Didapatkan berdasarkan anamnesis, ditambah status present, ditambah pemeriksaan fisik dan penunjang, ditambah konsultasi. ASA 1, 2, 3 merupakan kasus elektif, ASA 2 pada bayi kurang 1 tahun, dan geriatrik lebih dari 60 tahun. Untuk teknik anestesinya sendiri, ada berdasarkan lokasi, posisi, manipulasi, dan durasi. Untuk lokasi sendiri, yaitu ada kepala, leher, dada, dan abdomen. Untuk posisinya sendiri, ada posisi terlentang, posisi terkurap, dan posisi miring, dan posisi litotomi. Untuk manipulasi, yaitu ada permukaan dan rongga dalam tubuh. Untuk durasinya sendiri, yaitu singkat dan lama. Persiapan pre-anestesia, yaitu persiapan di poliklinik dan di rumah. Untuk psikis, memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarga agar mengerti perihal rencana anestesi dan pembedahan, sehingga diharap pasien dan keluarga tenang. Kemudian untuk fisik, menginformasi pasien untuk menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, dan obat-obatan tertentu minimal 2 minggu sebelum anestesi, atau minimal dimulai sejak evaluasi pertama kali di poliklinik, melepas protesis atau aksesoris, tidak menggunakan kosmetik, dan melakukan puasa. Diharuskan agar pasien mengajak serta keluarga atau kerabat untuk menemani atau menunggu selama proses pembedahan, dan saat kembali pulang untuk mengantisipasi kemungkinan penyulit tidak diinginkan.
kemudian membuat surat persetujuan tindakan medik. Persiapan di ruang perawatan. Untuk psikisnya, memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya, memberikan obat sedatif pada pasien bila cemas berlebih atau pasien tak kooperatif. Untuk fisik, menginformasi pasien untuk menghentikan kebiasaan merokok, minum alkohol dan obat-obatan tertentu, melepas protesis atau aksesoris, tidak menggunakan kosmetik puasa, dan pasien dimandikan pagi hari menjelang ke kamar bedah. Membuat surat persetujuan tindakan medis, dan persiapan lain bersifat khusus pra-anestesi. Untuk persiapan di ruang persiapan instalasi bedah sentral, ada evaluasi ulang status pasien sekarang, dan catatan medik pasien serta kelengkapan lainnya. Kemudian konsultasi di tempat bila dibutuhkan. Ganti pakaian pasien dengan pakaian khusus kamar kooperasi, kemudian memberikan pramedikasi, dan tindakan lain seperti pemasangan infus. Persiapan di ruang operasi yaitu meja operasi dan instrumen yang diperlukan, mesin anestesia dan sistem aliran gasnya, alat-alat resusitasi seperti alat bantu nafas, laryngoskop, endotracheal tube, suction, defibrillator, dan lain-lain, dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk resusitasi. Obat-obatan anestesi yang dibutuhkan, alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, pulse oximetry, kartu catatan medik anestesi, yang terakhir yaitu selimut penghangat khusus untuk bayi dan orang tua. Premedikasi yaitu memiliki tujuan mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestetik, mengurangi sekresi saluran pernafasan. Obat ini bisa menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual-mual pasca operasi, membantu pengosongan lambung dengan mengurangi produksi asam lambung, mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Jadi obat-obatan yang bisa dipakai yaitu sedatif seperti diazepam, midazolam, analgetik opiat, petidin, morfin, fentanyl, analgetik non-opioid, kemudian antikolinergik yaitu atropin sulfat, antiemetik seperti ondansetron dan metoclopramid, dan yang terakhir profilaksis aspirasi seperti semitidin, ranitidin, dan antasida. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.